Yes. Halo, selamat malam Coach Jimmy. Selamat malam, Coach Franky, Coach Siska, kabarnya luar biasa. Wah, ini kelihatannya teman-teman pasti penasaran nih, siapa sih sebenarnya di balik Collapse 20 ini ya? Gimana ini Coach? Ini boleh tanya-tanya dulu nggak nih? Boleh, silahkan. Coach, ini mau tanya nih, Collapse 20 itu apa sih Coach? Kenapa dinamai Collapse 20 ini? Ya, collapse 20 ya, bukan collapse. Kalau collapse nanti bangkrut ya, tapi ini collapse, kolaborasi ya. Kenapa kok dinamai collapse 20 ya? Karena ini tahun 2020 ya, dari kemarin di bulan Maret yang lalu, awal-awal pandemi, orang-orang di sosmed itu bicarakan COVID-19 terus-terusan ya. Nah, dari sana saya mulai berpikir nih, bagaimana sih membuat menyediakan wadah seperti komunitas online marketing di mana kita bisa kolaborasi bersama-sama dengan anggota-anggota ya. Nah, dari sana saya mulai memikirkan sebuah nama tandingan nih yang sama-sama depannya huruf C. Nah, di sanalah saya menemukan nama kolaps ya, kolaborasi artinya. Sama seperti pada malam hari ini kita kolaborasi nih dengan Dr. Faustina Teresa. Dan kenapa kok dipilih 20? Apakah ada yang 19 atau 21? Tidak ada ya. Karena ini tahun 2020. Ya, jadi supaya gampang mengingatnya daripada mengingat-ingat COVID-19 yang negatif, mending kita mengingat kolaps 20 yang positif. Jos ini. Mas Franky. Wah, keren nih. Oke, kalau tadi kita udah tahu dari Coach Jimmy ya teman-teman ya, apa sih Collapse 20? Adalah tandingan dari COVID-19 supaya kita ini mungkin lebih baik ya, jadi tidak fokus kepada hal yang negatif, tapi kita fokus kepada yang positif. Dan sekarang kita yang kepingin tahu, mungkin saya mewakili teman-teman di sini, tujuannya apa Coach? Kalau misalkan tadi katanya positif ya, apa sih tujuannya didirikan Collapse 20 itu? Silakan. Tujuannya adalah supaya semakin banyak nih pengusaha-pengusaha yang memulai bisnis online-nya, terutama melalui sosial media, melalui marketplace ya, dan melalui media online lah. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi semakin banyak orang-orang yang sukses ya, daripada diem di rumah nggak ngapa-ngapain ya, lolo di rumah ya, mending belajar online aja. Oh, berarti kolaps ini termasuk Coach, pengajaran ya? Bergerak Ya, termasuk dalam edukasi ya, Coach ya? Termasuk dalam edukasi, terutama di bidang online marketing ya. Tapi nanti juga akan ada kelas-kelas tentang keuangan, kesehatan, dan lain-lain ya. Jadi banyak nanti kelas-kelasnya. Dan itu tidak diajarkan di dalam sekolah formal ya. Nggak dapat, Coach. Nggak dapat, betul. Benar, nggak dapat, betul. Ya. Jadi kalau di sekolah formal nggak ada ini ya pelajaran di kolaps ini ya, Coach ya? Nggak ada, karena guru-gurunya juga nggak ada di sekolah formal itu. Oke, kalau boleh tahu ini apa saja yang diajarkan sih Coach di Collapse 20 ini? Yang diajarkan banyak sekali, terutama di dalam sosial media marketing ya, bagaimana kita memanfaatkan WhatsApp kita sehingga menghasilkan uang setiap hari ya, dari updatean status, kemudian posting di Facebook, Instagram, LinkedIn, atau marketplace maupun media sosial yang lain. Dan juga akan ada juga sudah mulai kelas-kelas keuangan dan kesehatan, tapi itu masih baru sekali. Jadi ini khusus memang untuk online ya, Coach ya? Ya, khusus untuk online. Daripada bingung-bingung belajar mau belajar di mana ya, kita online aja nih. Seperti yang di sini Pak Didi dari Jambi, Mbak Nini dari Binjai, dari luar pulau pun juga bisa belajar meskipun jauh tapi dekat di hati. Yes, keren ini. Oh iya, Coach. Kalau tadi kan udah tahu ya apa yang diajarkan. Kali ini saya mau tanya, apakah setiap anggota VIP Collapse 20 itu bisa melakukan webinar seperti ini, Coach? Bisa kalau yang VIP ya, tapi kalau yang biasa belum bisa. Khusus peserta yang VIP, member yang bisa mengikuti mengadakan webinar dan kita promosikan nih. Talk show maupun webinar. Setiap anggota ya, Coach ya? Ya, setiap anggota. Tentunya kalau untuk memulai membangun sebuah database di online itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau kita kolaborasi seperti contoh malam hari ini, langsung saya share ke database saya yang ada. Jadi itu jauh lebih cepat.
dibandingkan kita harus membangun dari awal. Itulah gunanya kolaborasi. Wah, berarti gampang sukses ya, Coach Frankie ya. Betul, luar Bayangkan. biasa ini. Oh, luar biasa sekali. Nah, ini yang ini sebenarnya pertanyaan dari saya, dan mungkin ada dari teman-teman juga bertanya ya. Kenapa sih malam hari ini memilih Dr. Faustina Teresa nih untuk mengisi webinar malam hari ini, talk show malam hari ini nih? Ya, pertama karena Dr. Faustina ini paling rajin bertanya ya, paling rajin konsultasi setiap pagi ya. Jadi murid pertama ini yang paling rajin, saya buka HP itu pertama itu yang paling banyak bertanya itu Dr. Fos itu. Jadi yang paling rajin bertanya, yang sangat aktif mau belajar ya. Bahkan dari seorang yang berprofesi dokter pun mau mengosongkan gelas dan mau belajar. Itu yang saya suka. Jadi saya pilih Dr. Fos. Ini pasti banyak orang suka ini untuk mengikuti acara talk show malam hari ini. Luar biasa. Memang tidak salah itu. Apalagi memang sekarang ini urusan muka ya, urusan kulit ini wah sangat-sangat digandrungi, apalagi dengan mak-mak ya. Wah, itu paling bukan hanya mak-mak aja, sekarang meskipun remaja-remaja sekarang ini sangat concern sekali dengan kesehatan kulit ya. Ya. Terutama kulit wajah ya, Coach ya. Betul. Ya, kalau ada yang mau tahu nih Coach Jimmy, cara daftar Collabs 20 ini gimana, Coach? Cara daftarnya bisa langsung daftar ya, kalau sebagai anggota aja untuk sharing-sharing, kumpul-kumpul gratis ya. Tapi kalau ingin mau belajar lebih lanjut ya, teman-teman bisa mengikuti acara trainingnya, bisa per kelas, bisa pilih nih kelas-kelasnya itu sudah ada jadwalnya sampai akhir Desember. Bisa mengikuti per kelas 50.000 atau mau ikut coba 1 bulan ya, trial dulu bisa. Sekarang harganya 250.000 per bulan atau bahkan 1 tahun juga bisa. Tapi kalau 1 tahun harganya 1,8, tapi promo ya, khusus malam ini spesial 988 untuk yang 1 tahun kelas pelatihan penuh, bebas ikut semua acara, semua training dari Collabs 20 selama 1 tahun ya. Jadi diskonnya 50% lebih bagi teman-teman yang mau. Cuman 988 ya, Coach ya? 988 khusus malam ini saja. Murah banget Coach Frankie ini. Di luar nggak boleh nih ya segini ya. Iya. Oke. Lalu ini kalau misalkan untuk pendaftarannya gimana nih, Coach? Untuk pendaftarannya teman-teman bisa chat ya, bisa chat di Zoom atau langsung hubungi ke Coach Jimmy ya. Boleh ke saya, nanti saya chat di Zoom ya, nomor telepon saya berapa, jadi teman-teman bisa daftar di saya ya, nanti bisa WhatsApp. Oke, siap. Di Zoom. Oke, teman-teman, tadi cukup jelas ya. Siapa Coach Jimmy itu foundernya Collabs 20 dan apa sih Collabs 20 itu, ajarkan apa, dan setiap anggotanya itu bisa melakukan seperti ini loh teman-teman. Nah, sekarang saatnya teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya. Narasumber ini kita, ada yang angkat tangan nih. Oh, ada yang mau bertanya kah? Iya. Silakan. Siapa ini? Mbak Rizky Pujarso. Oke, silakan. Silakan. Mbak Rizky. Oke, silakan. Oke ya. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Teman-teman siapkan ya catatannya, apapun yang diperlukan, karena ilmu yang dibagikan ini luar biasa, teman-teman. Yuk, tanpa panjang lebar ya, kita berkenalan langsung dengan Dr. Faustina Teresa. Beliau adalah lulusan Diploma Aesthetic Medicine USA dan Diploma SIPCAC UK dan Diploma Sidesco Swiss, teman-teman. Dan beliau juga pernah menjadi narasumber di acara talk show di SBO TV loh, teman-teman. Ya, tanpa panjang lebar, mari kita sambut Dr. Faustina Teresa, aesthetic dokter dari Freshfix Skincare Clinic. Selamat malam, Dr. Faustina Teresa. Silakan. Selamat malam, Dr. Faustina. Selamat malam. Wah, luar biasa nih. Dokter di tengah-tengah kesibukan nih masih bisa hadir ya, mau berbagi dengan kita-kita ya semua yang hadir malam hari ini ya.
Tenang, Semoga Mbak ini Susi membawa Coach manfaat Frankie. banyak nih, dokter. Apa kabar nih, Dok? Baik. Wow, luar biasa ya. Oke dok, sebelum memulai nih, saya boleh tanya-tanya nggak nih dok? Boleh, mau Bisa tanya apa aja boleh. memberikan 1-2 kata. Sebenarnya dokter ini dari mana sih ininya? Sekolahnya dulu ini sebagai perkenalan dok. Jadi Iya, kan kita biar kok nggak kita familiar semakin ya? sayang ya. Oh, kita nggak familiar ya, Coach Kata Frankie? orang kan tidak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus banyak lebih berkenalan lebih jauh gitu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Teman-teman dokter. Collapse 20, Coach Jimmy, Coach Frankie, dan Coach Siska. Terima kasih kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk membagikan tips mengenai cara atasi jerawat karena penggunaan masker. Hari ini sebetulnya pengalaman pertama. Sebelumnya nggak pernah online talk show seperti ini. Cuman karena di-push terus oleh Coach Jimmy, ya sudahlah. Sekali coba lah. Biasanya saya juga lebih suka di belakang layar. Kurang nyaman tampil seperti ini, tapi ya dicoba. Biasanya kalau ada sekali, ada 2 kali, dan seterusnya loh, Dok. Oh, betul. Ya. Saya pada dasarnya lebih suka di belakang layar. Jadi ya dicoba lah. Jadi gini, kalau masalah gelar itu kebetulan saya punya kesempatan untuk sekolah kedokteran umum. Kemudian memang karena ketertarikan saya di bidang estetik kulit, jadi saya mendalami beberapa pelatihan khusus di bidang estetik. Jadi oleh karena itu ada beberapa istilahnya gelar-gelar, istilahnya bonus dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya jalani. Gitu. Oh, oke, luar biasa. Kita langsung masuk saja CS ya ini ya, tanya-tanya langsung ke Dokter Faustin ini. Ya, biar nggak penasaran nih pesertanya. Pesertanya udah penasaran nih. Waduh, jangan-jangan ini pertanyaannya ini nggak selesai kalau nggak dimulai dari saat ini. Silakan, Coach Frankie. Itu ada komentar dari Mbak Yanti, cantik dokternya Coach. Iya, katanya. Langsung saya jawab itu. Iya, cantik nih. Katanya Ibu Novia, cantik Dokter Faust. Terima kasih. Mau tampil loh, gimana nih dokter? Banyak yang muji nih, baru pertama kali langsung banyak itu muji yang datang. Orang tua saya ada di sini. Yang namanya Sulis. Iya, mamanya cantik, maka anaknya cantik ya. Amin. Mungkin mau lihat ini mamanya seperti apa mungkin. Yang namanya Sulis lah. Mama bisa open cam kah? Mamanya enggak mau, kalau bisa mamanya juga open cam ini. Hari ini bincang-bincang santai saja ya. Sudah stres. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Yang penting ilmunya yang didapat dong. Sharing-sharing santai. Oh, benar sekali. Dari Ibu Ellen, salam kenal Dr. Faustina Teresa. Selamat malam, Ibu Ellen. Wah, ini dari Bu Novi nih, nggak sabar nunggu tipsnya nih. Iya. Yuk, sabar dulu. Pertanyaannya yuk. Oke, untuk pertama kalinya saya ini mengenai jerawat ya. Jerawat ini untuk orang ya, kebanyakan pasti yang berminyak itu pasti seperti saya ini banyak sekali bekas jerawat ya. Karena memang mulai kecil, mulai SMP itu biasanya sudah mulai masa pubertas tuh mulai timbul jerawat-jerawat seperti itu. Nah ini sekarang saya mau tanya nih ke Dokter Faustin. Biasanya umumnya tuh rentan usia berapa dok? Jerawat itu timbul. Ya. Jadi pada dasarnya jerawat itu bisa terjadi di semua usia, bisa usia remaja, dewasa. Tapi paling banyak memang biasanya pada wanita, terutama di usia pubertas. Jadi peralihan ke dewasa, ke remaja, ke dewasa, karena ada perubahan hormon. Kemudian pada wanita juga pada wanita dengan kehamilan. Jadi biasanya memang paling banyak kami di klinik dapat yang usia sekitar 12 sampai 25 tahun.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga jerawat timbul di pasien dengan usia 30 sampai 40 tahun apabila mereka memiliki gaya hidup yang kurang tepat. Jadi misalnya kurang rutin membersihkan wajah atau pola makannya yang kurang baik, suka makan gorengan atau makan semua makanan. Oh, oke. Jadi jerawat ini bisa ngefek ke makanan juga ya, Dok ya? Bisa. Oh, oke. Oke. Jadi semakin makanannya tidak sehat nih berarti bisa kemungkinan timbul jerawatnya semakin besar ya, Dok ya? Iya, terutama biasanya saya memberikan tips pada pasien di klinik, makanan-makanan yang paling sering menyebabkan jerawat itu 4 besar. Jadi telur termasuk olahannya, jadi termasuk mie, pasta, pizza, dessert, atau makanan penutup itu mengandung telur, itu dihindari. Kemudian yang kedua itu seafood. Seafood termasuk ikan, udang, kemudian tongkol seperti itu yang kurang umum. Kemudian ada juga sambal. Jadi makanan-makanan pedas itu 3 terbesar, dan yang keempat gorengan. Jadi makanan yang kriuk-kriuk istilahnya, makanan yang tinggi lemak. 4 besar itu dulu. Moga-moga teman-teman Collabs 20 dan teman-teman lain yang hadir pada malam ini bisa diperhatikan dulu. Wah, ternyata sambal juga bisa membuat jerawat ya, Dok ya. Waduh, kena nih saya. Kawat ini. Nah, ini siapa nih teman-teman nih yang suka makan sambal nih? Ayo di chat, ayo ngaku-ngaku siapa ini? Makanan yang enak-enak yang kagak boleh dimakan nih gimana? Itu Coach Frankie nanya dijawab sendiri oleh Coach Frankie. Karena memang jualannya Coach Frankie sambelnya enak. Oh. Ini dokter, Oke, CS. selain kalau misalkan makanan-makanan yang tadi, yang kriteria 4 itu, yang dokter berikan telur dan olahannya, seafood, kemudian sambal, dan gorengan, terutama yang kriuk-kriuk, apakah make up juga menyebabkan jerawat, dokter? Ya, make up juga seringkali cukup mempersulit kami di klinik untuk penanganan pasien jerawat. Karena make up sendiri itu biasanya pasien datang dengan kebiasaan menggunakan make up tebal. Kadang karena tuntutan pekerjaan, harus ketemu banyak orang, menggunakan make up tebal. Nah, ini biasanya penggunaan foundation itu betul-betul menutup pori. Dan pada dasarnya jerawat itu muncul karena terjadi penyumbatan dari sel kulit mati, sehingga minyaknya tersumbat di dalam. Termasuk make up itu, foundation itu. Jadi buat teman-teman dengan masalah jerawat, mungkin hal pertama yang bisa dilakukan kalau memang pekerjaan teman-teman yang mengharuskan menggunakan make up, mungkin dimulai dengan penggunaan make up yang lebih ringan. Jadi misalnya bedak tabur dulu. Kalau terus dipaksa dengan foundation, memang agak sulit penyembuhannya. Kemudian kalaupun memang pekerjaan mengharuskan menggunakan make up, usahakan untuk rutin membersihkan wajah setelah pulang dari pekerjaan. Jadi wajib membersihkan make up secara bersih, seperti itu. Oh, kalau membersihkan make up itu, kalau kita misalnya kerjakan 8 jam ya dokter ya, jam 8 sampai jam 4, terus kemudian dibersihkannya jam 9 malam, apa juga ada pengaruh dokter? Terlalu lama make up itu menempel di pori? Betul, terlalu lama. Sebenarnya tergantung juga kondisi jerawat seperti apa yang sedang dihadapi. Kalau misalnya untuk pasien di klinik, kita secara umum biasanya penggunaan make up maksimal 4-6 jam, sebaiknya dicuci wajah secara total. Jadi misalkan pergi kerja, pada saat break, pada saat istirahat sekitar jam 1 siang, jam 12 siang, sempatkan waktu untuk cuci muka seluruh wajah full, kemudian barusan diulang lagi penggunaan make up dari awal. Kemudian pada saat pulang sore hari, dicuci lagi make up, gunakan lagi make up kalau mau pergi. Jadi paling enggak 4-6 jam, supaya kulit juga ada waktu untuk bernafas. Oke, silakan CF. Luar biasa ini. Jadi harus rajin-rajin cuci muka nih ya dok ya? Tiap 4 sampai 6 jam. Ya. Kita tahunya cuci kaki, cuci tangan, bobok ya CF ya? Iya, ini apa? Jadi untuk yang cewek-cewek ya itu harus rajin-rajin cuci muka dan harus rajin-rajin make up berarti. Sudah make up, cuci muka, make up lagi. Make-up-nya habis dong kalau bukan kayak gitu. Yang penting kan wajahnya bagus, wajahnya tetap berseri. Siap. Oke, kalau untuk jerawat ya dok ya, untuk jerawat kalau sudah orang yang
banyak ya, sudah banyak jerawat tuh. Apakah jerawat tuh bisa sembuh sendiri ya, Dok ya? Jerawat bisa sembuh sendiri. Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya radang jerawatnya ringan, jadi cuman ya 1, 2, 3 biji ya mungkin, dan ukurannya kecil misalnya ya, kurang dari setengah senti, mungkin saja bisa sembuh sendiri. Tidak dioles apa-apa dalam 1 sampai 3 hari. Tapi intinya sih gini ya, semakin cepat itu jerawat radang itu mereda, maka semakin tidak ada bekas jerawat yang timbul di kulit. Tapi pada dasarnya sih untuk jerawat-jerawat yang sedang dan berat. Jadi untuk jerawat-jerawat dengan ukuran lebih dari setengah senti. Jadi misalnya seperti biji-biji kacang, sulit sekali untuk kita tunggu dia hilang sendiri. Rata-rata pasien malah 1 sampai 2 minggu ke depannya, malah jerawat-jerawat raksasa ini masih tetap ada, malah nambah teman-temannya di kanan kiri karena jerawat ini gatel. Jadi pasien cenderung mencet sendiri, garuk pada saat tidur, akhirnya ngajak teman-temannya, makin banyak itu semuka. Kemudian jerawat yang makin parah itu bisa juga mengakibatkan cekung atau bopeng jerawat permanen. Nah itu yang saya berkali-kali kayak ingatkan ke pasien, kalau ada kesempatan saya pasti ingatkan. Jadi memang sebaiknya sih kalau ada jerawat radang, segera konsultasi ke dokter, supaya bisa menggunakan produk yang tepat, entah itu obat total jerawat, ataukah mungkin kita di istilahnya di klinik ada mesoakne, supaya jerawat raksasa itu bisa hilang dalam 24 jam pertama. Iya, jerawat, tadi dokter bilang jerawat raksasa itu apakah seperti jerawat batu gitu ya, Dok ya? Jerawat raksasa itu ukuran jerawatnya sekitar lebih dari setengah senti. Jadi besar. Kalau jerawat kecil-kecil, rata-rata cukup mudah dengan penggunaan obat jerawat pada umumnya cukup mudah. Sip. Ini pengetahuan banget nih. Kadang-kadang kan memang kalau misalkan orang jerawatan tuh yang paling nggak bisa diem itu tangan ya, Dok ya. Kepingin digaruk gitu, soalnya kan gatel, kepingin garuk paling enak tuh. Iya, digaruk tapi nanti nyari temen nih jerawatnya ini. Ternyata nggak hanya domba aja yang berkelompok ya, tapi jerawat juga inginnya berkelompok gitu ya, Dok ya. Jadi kepinginnya nularin sebelah-sebelahnya gitu ya. Iya. Sama ini dokter mau nanya, apakah ada penanganan khusus untuk bekas jerawat supaya tadi sempat dokter bilang supaya mukanya nggak bopeng gitu ya? Ya. Seperti apa obat total jerawat ya, Dok ya, kalau nggak tadi salah dengar? Ya, jadi tergantung juga. Kalau sudah timbul bekas jerawat, jadi bekas jerawat ya timbul akibat dari peradangan-peradangan jerawat yang biarkan itu. Jadi biasanya kita di klinik paling sering dapat bekas jerawat yang kemerahan. Sekiranya cuma merah, tapi sulit sekali hilang. Rata-rata pasien kalau ditanya sudah berapa lama bekas jerawat kemerahannya, kadang mereka jawab sudah 6 bulan, sudah setengah tahun, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun. Jadi tidak segampang itu. Kelihatannya simple, merah-merah di kulit. Tapi ternyata pasien rata-rata mendapati itu di wajah mereka lama sekali. Ada juga yang warna kehitaman. Bayangkan kalau seorang wanita ada bekas jerawat yang tiap bulannya bertambah. Jadi lama-lama satu wajah itu full dengan bekas-bekas. Jadi ada yang bekas yang kemerahan, kehitaman, ada yang cekung, seperti itu. Nah, kalau sudah bekas ini, kita sebetulnya perlu penanganan khusus. Jadi biasanya kita sarankan ke pasien untuk melakukan perawatan di klinik secara khusus. Misalnya ya istilahnya seperti ini, peeling, laser, atau teknologi dengan cahaya. Jadi jangan terlalu ragu dan takut untuk melakukan perawatan seperti ini, karena apabila kalian pergi ke klinik dengan dokter tertentu yang bisa menjelaskan dengan rinci, maka teknologi seperti ini sangat cepat sekali membantu meredakan permasalahan bekas jerawat. Dan juga dikombinasi dengan produk yang sesuai dengan kulit, seperti itu. Luar biasa, keren. Thank you nih. Wah, tipsnya ini lumayan banyak nih, CS. CS, ini supaya teman-teman nggak sepaneng nih, gimana kalau kita buat kuis dulu nih, CS? Ya, boleh. Mungkin ada yang mau bertanya ya, teman-teman ya? Ya, betul. Tadi dari kita ya. Nah, sekarang dari audiens, yuk. Silakan kita yang mau tanya. Q&A aja lah. Kalau misalkan nggak mau open mic, pasti ada yang
Saya mau bertanya boleh? Oh, Boleh dong. boleh. Nah, Ini. Ya, selamat malam Dr. Faustina. Salam kenal, saya dari Bekasi, Bu Eni. Mau izin bertanya, Dok. Boleh, silakan. Satu, kenapa ya banyak orang tuh yang karena pergantian skincare itu orang jadi berjerawat gitu. Pergantian skincare jadi berjerawat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bener nggak itu orang bilang kan istilahnya detox gitu ya, istilahnya detox. Nah, kalau misalnya itu benar, apakah detox itu bisa dilakukan dengan, kan ada yang ngasih tahu saya bahwa detox itu bisa melalui feses gitu, atau kalau kita pakai skincare itu kadang-kadang keluar dalam bentuk jerawat. Nah, kalau kita bantu dengan suplemen misalnya vitamin C dan lain-lain yang mendukung untuk kesehatan kulit, apa itu bisa berpengaruh kepada apa yang istilah detox tadi itu, Dok? Itu aja. Terima kasih. terima kasih pertanyaannya. Silakan Dr. Faustina. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Eni. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama, apakah mengapa pergantian skincare memicu terjadinya jerawat? Ya, ini juga kasus yang paling sering kami dapatkan di klinik. Jadi pasien datang ke klinik dengan keluhan jerawat, ternyata ada riwayat ganti-ganti kosmetik, kadang karena ada teman atau ada orang tertentu yang menggunakan produk dan mereka menganggap produk itu cukup baik. Sedangkan sebetulnya skincare itu kita intinya gini, memilih mana yang paling tepat dengan tipe kulit kita. Intinya itu. Jadi kalau misalnya semua skincare dicoba juga susah. Karena setiap skincare itu punya kandungan-kandungan tersendiri dan kita bisa juga ada kesempatan untuk alergi terhadap bahan tertentu yang ada di skincare baru tersebut. Jadi kalau saran saya sih memang fokus di produk skincare yang lama dan pastikan produk skincare apapun yang kita pakai itu terdaftar dalam BPOM. Jadi terdaftar nomor registrasinya. Jadi bukan asal beli karena referensi bahkan dari saudara pun, saran saya betul-betul harus cukup teliti karena apabila sampai produk skincare yang kita gunakan itu misalnya mengandung kandungan yang tidak sehat, kita yang menanggung efeknya untuk di kulit. Karena rata-rata produk, terutama produk online yang tanpa pengawasan dokter, mereka mengandung kandungan-kandungan tertentu yang bisa mengakibatkan kulit itu tipis. Jadi setelah penggunaan sekitar 6 bulan sampai setahun, memang bagus. Setelah berhenti, kulitnya tipis sekali. Kena matahari sebentar, kemerahan, timbul urat-urat di kulit, kemudian tanda-tanda yang lain, timbul bulu-bulu halus seperti itu. Dan malah ngeflek dan berjerawat dan tidak terkontrol. Nah, itu tanda-tanda ketergantungan krim yang harus diperhatikan. Jadi saran saya, pilih skincare terbaik untuk Ibu Emi yang cocok dengan kondisi kulit Ibu Emi. Jadi kalau kulit kering, ya pakai yang untuk melembabkan. Kulit berminyak, pakai yang untuk mengontrol minyak. Kulit keriput, pakai yang kandungan yang untuk atasi keriputnya lebih dalam. Jadi nggak usah bingung, ya, pilih yang terbaik. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk detox? Detox di kulit, kalau berupa purging, istilahnya kita, atau jerawat yang semakin keluar makin banyak sih, kalau menurut saya kurang tepat ya. Tapi memang nanti misalkan Ibu konsultasi dengan tiap dokter mungkin jawabannya berbeda. Ini jawaban dari versi saya. Jadi kalau saya sih tidak menganggap purging atau jerawat yang keluar makin banyak di muka sebagai salah satu tanda perbaikan kulit. Jadi pasien-pasien kami di klinik cenderung datangan pertama dengan banyak jerawat di wajah. Setelah kami rawat 1 kali, 2 kali, jerawatnya akan mereda, bukan bertambah banyak. Karena pada saat jerawat itu bertambah banyak, karena teori tidak semudah praktek di lapangan. Pada saat jerawat itu tambah banyak, belum tentu kita bisa mengatasinya. Jadi kalau saya sih kurang setuju dengan istilah purging. Sekiranya perawatan atau produk itu betul-betul berefek untuk ke kulit, jerawat akan makin mereda, bukan makin bertambah banyak. Dan untuk detox kulit sendiri sih,
Yang terpenting sih menurut saya jaga lifestyle. Jadi jaga pola hidup, jaga pola makan, kurangi makan makanan yang tidak sehat. Kemudian olahraga penting. 1 minggu 3 kali, olahraga 1 kalinya 20-30 menit juga penting. Itu menurut saya detox yang terbaik dibandingkan perawatan kemudian purging di seluruh wajah. Kemudian menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan suplemen vitamin C untuk mengatasi jerawat? Sebetulnya vitamin C cukup bagus untuk mengatasi jerawat yang radang. Dan ini juga menganjurkan suplemen khusus untuk jerawat. Jadi suplemen yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, tapi dengan dosis rendah. Karena apabila vitamin E dengan dosis terlalu tinggi, pasien malah jerawatan. Vitamin A, dosis terlalu tinggi, malah berat untuk hati dan ginjal pasien. Jadi boleh vitamin A, vitamin C, vitamin E, tapi dengan dosis yang cukup rendah, kemudian zinc. Zinc juga kami dokter juga meresepkan untuk ke pasien. Itu saran saya. Semoga cukup membantu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Nah, itu penjelasannya luar biasa ya. Gamblang banget ya dokter Faust kasih ke kita ya. Jadi yang nggak tahu, yang awam, aduh, minumlah vitamin E yang banyak gitu ya, biar kulitnya bagus. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi dosis yang rendah loh ya. Ingat dosis yang rendah, nggak boleh berlebihan. Semua yang terlalu nggak baik. Gitu dokter ya. Oke, silakan mungkin Coach Frankie. Oke, ada lagi nih teman-teman. Yang mau bertanya nih. Silakan. Dari mana nih teman-teman? Ayo. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Mungkin saya, Coach. Oh ya, baik Pak Didi. Silakan. Selamat malam, Dr. Faustina. Selamat malam. Ya, mungkin tadi ada penjelasan tentang usia orang yang kena jerawat begitu ya. Tapi mungkin di atas 50 mungkin sudah nggak lagi jerawatan ya. Tetapi saya ini ada kondisi 2 hari yang lalu kena jerawat batu ini. Jidat nih, dan tempatnya nggak sopan sekali ya dokter. Nggak sopan ya, akhirnya tadi sisirannya kembali begini gitu. Bisa aja. Nah, mungkin tips yang paling bisa dilakukan masyarakat di rumah seperti apa, Dokter Faustina? Perawatan, katakan secara umum mungkin perawatan wajah yang berjerawat di rumah ya. Kadang-kadang kita kan konsumen di daerah lain sulit ada dokter yang ada di klinik kecantikan gitu kan, daerah. Nah, mungkin ada tips yang paling sederhana gitu. Ini itu dulu Dokter Faustina ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Didi. Jadi gini, jerawat itu sebetulnya sih menurut saya ya jangan terlalu ditakuti, jangan terlalu dimusuhi. Kita hidup kadang ada stres, kadang ada ya kepingin makan makanan enak. Jadi intinya gini, selama jerawat itu jumlahnya masih sekitar maksimal 3 ya di wajah. Jadi misalnya seperti Pak Didi sekarang cuma 1. Satu nih dok. Jendul. Pak Didi. Jadi kalau masih 3 maksimal di wajah itu masih normal. Jadi sebaiknya nggak usah terlalu, waduh apa ini gitu ya. Tidak perlu, biasa saja. Dan saya biasanya mengingatkan pasien untuk punya serum totol jerawat. Jadi seperti orang sedia payung sebelum hujan, kita biasanya tidak capek-capek untuk ingatkan pasien punya obat jerawat. Obat jerawat dengan kandungan dasar sulfur dan salicylic acid. Jadi itu obat totol jerawat yang paling dasar, bisa digunakan dari usia mulai sekolah, SD, SMP, SMA sampai usia dewasa. Tapi mungkin saran saya sebaiknya hindari misalnya ya pembelian krim-krim dengan kandungan antibiotik untuk di wajah tanpa pengawasan dokter. Karena seolah-olah ya 1-2 minggu memang betul langsung cepat sembuh. Kemudian minggu depannya jerawatan lagi, dioles lagi antibiotik, emang cepat sembuh. Tapi kemudian 2 bulan, 3 bulan kemudian pakai itu krim sudah tidak ngefek lagi. Itu namanya karena kitanya kebal dengan antibiotik tertentu. Jadi
kalaupun buat teman-teman dengan permasalahan jerawat yang ingin apa ya, gitu, kandungannya sulfur dan salicylic acid dioleskan pagi dan malam hari, harus komitmen pakai. Kemudian mungkin tips-tips untuk mencegah jerawat secara umum, yang pertama ya jaga kebersihan, jaga hygiene dari kulit. Cuci muka 2 kali sehari. Sebelum mandi pagi cuci muka, sebelum mandi sore cuci muka. Apabila teman-teman merasa, wah iya wajah saya memang berminyak sekali, gampang berjerawat, waktu siang hari pada saat istirahat di pekerjaan kalian, juga sempatkan lagi cuci muka. Jadi cuci muka tidak boleh lupa. Saat muka pun, wajah dan leher semua harus kena. Cuci muka pun, kalau saya boleh ingatkan juga jangan terlalu kasar. Biasanya pasien kami di klinik yang laki heboh sekali cuci muka seperti wah, ya kepinginnya memang supaya jerawatnya hilang. Tidak, dengan cuci muka yang terlalu kasar sekali, dengan cuci muka yang terlalu sering. Jadi ada pasien yang datang dengan cuci muka 4 kali, 5 kali, bukannya tambah membaik, malah kering, malah kasar, malah meradang. Jadi cuci muka yang baik, kemudian juga penggunaan krim pagi dan krim malam. Kalaupun misalnya teman-teman Collapse 20 belum sempat konsultasi langsung dengan dokter tertentu, saran saya penggunaan pelembab itu pilih dengan bahan dasar gel. Jadi dengan bahan dasarnya itu air, jadi ringan, gel. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk konsultasi ke dokter, pastikan mendapat krim yang tepat dengan kondisi kulit. Itu biasanya juga jauh lebih cepat. Seperti itu. Dan yang paling penting memang jaga pola makan, seperti yang tadi saya jelaskan. Goreng makanan yang tinggi lemak, makanan yang tinggi gula, sementara dihindari dulu. Dan ini kan sekarang lagi musim mangga. Nah, pasien banyak sekali datang dengan alergi. Kenapa nih ya dok, jerawat saya kumat? Ternyata banyak sekali makan mangga. Nah, ya, makan mangga tolong diperhatikan juga sementara ini. Enak soalnya dok. Iya. Ini di sini ada penjual mangga di sini. Di sini apa ada yang jual mangga itu katanya Coach Jimmy. Ini dokter juga ada pertanyaan via chat Zoom. Dan ini saya rasa pertanyaan tadi udah dijelaskan sama dokter. Saya coba bacakan ya dokter ya. Malam dokter, saya Yuni dari Jakarta. Mau minta tolong tanya dok, cara atau step-step untuk membersihkan wajah sehabis make up. Karena biasanya jika setelah make up kadang ada muncul jerawat atau merintis-perintis ya. Ada jerawat yang ada matanya. Apa ada step-step khusus untuk melakukan perawatan wajah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah stres juga menyebabkan munculnya jerawat juga? Ya, itu tadi dokter sudah jabarkan ya. Jadi Bu Yuniarti juga bisa dilakukan apa yang disarankan oleh Dokter Faustina. Ya Bu Yuni sudah menjawab pertanyaan Ibu ya, tadi yang dijelaskan oleh Dokter Faust ke Pak Didi ya. Terima kasih sudah bertanya, Bu Yuni. Oke, ini ada Bu Louis ya. Ada pertanyaan dari, ini pertanyaannya, selamat malam, Dr. Faust mau tanya apa sih efek atau dari Bu Louis ini, selamat malam Dr. Faustina, yang dimaksud kadar rendah untuk vitamin E itu berapa? Kalau vitamin C itu juga apakah juga ada efek juga kalau kadar tinggi, mengingat kondisi saat ini perlu menjaga. Oke. Maksudnya kalau misalkan Fit C itu kan sekarang lagi dibutuhkan selama pandemi ya dok ya. Ya. Nah itu gimana itu hubungannya dengan jerawat ini? Sekarang butuh vitamin C dosis tinggi nih, tapi di satu pihak kalau misalkan vitamin C-nya tinggi itu juga menimbulkan jerawat juga, begitu ya Bu Louis ya? Benar. Ya. Oh ya, silakan Dr. Faust. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Louis. Jadi gini, memang untuk kadar vitamin E ini saran untuk tiap pasien bisa berbeda-beda. Tapi intinya caranya kita tahu bagaimana supaya vitamin E ini kadarnya tidak terlalu tinggi. Biasanya sih yang beredar di luaran, apabila satu pil hanya mengandung satu kandungan saja vitamin E, biasanya cenderungnya tinggi. Jadi mungkin saran saya cari suplemen dengan kandungan beberapa vitamin dalam satu kapsul atau dalam
satu tabletnya. Jadi itu biasanya kadarnya terbagi rata. Kalau satu kapsul hanya mengandung vitamin E, pastinya cenderung tinggi. Kemudian untuk vitamin C juga. Saran saya itu apabila ibu merasa badan tidak enak, merasa leher sudah agak sakit, baru minum vitamin C dengan kadar agak tinggi, misalnya 500 mg sampai 1000 mg per hari. Tapi kalau hanya untuk pencegahan saja, malah saya di klinik menyarankan pasien untuk tidak sering-sering mengkonsumsi vitamin. Karena sebetulnya dengan kita mengkonsumsi buah jeruk, 3-4 buah jeruk sehari itu sebetulnya sudah memenuhi kecukupan vitamin C. Seperti itu. Jadi kalau benar-benar nggak nyaman saja, mungkin saran saya mulai 250 mg sampai 500 mg per hari. Tapi itu pun kita juga bisa dapat dari buah-buahan yang ada di tiap buah-buahan. Secara langsung malah lebih baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Oke. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Tiwi, Surabaya. Selamat malam, Dokter Fals. Mau menanyakan apakah sih efek atau bahayanya menghilangkan jerawat atau komodo pakai alat seperti vakum atau alat pencet-pencet itu, Dok, yang seperti mata pancing itu ya, seperti apa itu ya, bulatan itu, Dok ya. Secara pribadi aman atau enggak? Itu menurut dokter gimana, dokter? Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Tiwi. Jadi istilahnya gini, apabila cukup yakin dengan alat atau cara apapun untuk membersihkan komedo, silahkan dicoba. Jadi kita juga, misalnya dokter juga tidak menutup dengan teknologi baru apa yang ada di luaran. Intinya seperti ini, kalau komedo memang benar-benar bersih, ya benar-benar bersih hingga ke dalam. Jadi penggunaan vakum menurut saya hanya di permukaan atas saja. Jadi memang untuk pembersihan komedo kami tetap sarankan tenaga profesional di klinik yang mengerjakan. Daripada kurang bersih, malah keesokan hari timbul jerawat baru, tidak bersih kan juga tidak tuntas. Kemudian kalau cara penggunaannya salah, penggunaan vakum seperti orang disedot, seperti vakum, malah melukai kulit, hidung merah-merah dan luka, saya rasa juga malah kurang baik, malah bisa membuat bekas kehitaman. Apalagi kalau menggunakan besi yang seperti mata pancing, bahkan tenaga profesional pun di klinik, tenaga profesional yang masih baru-baru saja bisa membuat perlukaan di kulit pasien. Ya, misalnya Kak Tiwi mau mencoba, silahkan. Tapi sekiranya timbul luka, mungkin saran saya cari klinik terdekat dengan tenaga profesional, dengan alat yang cukup steril untuk mengerjakan tindakan tersebut. Cukup jelas ya, Bu Tiwi ya. Luar biasa. Wah, ini ada pertanyaan susulan lagi nih. Wah, banyak nih pertanyaannya. Semakin malam semakin luar biasa nih pertanyaannya. Oke, ini dari Ibu Yanti, Jambi nih. Mau tanya dokter, pemakaian sunblock yang baik itu yang bagaimana? Kemudian facial tidak boleh sering, bisa membuat wajah merah, apa benar dok? Jadi facial tidak boleh sering, bisa buat wajah merah. Nah, apa benar dok ini? Facial membuat wajah merah ini. Silakan dok. Terima kasih pertanyaannya Ibu Subianti. Jadi saya tidak mengecek wajah ibu dengan seksama ya. Jadi saya mencoba menjawab secara umum. Jadi sunblock seperti apa yang tepat? Mungkin saran saya seperti ini. Apabila wajah ibu ini berjerawat, berminyak, mungkin mulai dulu dengan SPF rendah 15 sampai 30 dengan tekstur yang ringan. Jadi kalau dipegang gitu teksturnya gel, ringan, cair, bukan yang kental berminyak. Itu kalau saran saya. Tapi apabila kulit Ibu Subianti itu cenderung kering, misalnya ya kasar, kemudian ketarik, kan berarti kan perlu kadar air yang lebih, kemudian mungkin timbul flek-flek di kulit, berarti saya sarankan penggunaan sunblock dengan SPF yang lebih tinggi. Misalnya SPF 50, dan kalau bisa dicari yang ada 50++, jadi supaya mencakup istilahnya seluruh UVA, UVB. Jadi sunblock yang mencakup seluruh istilahnya mencegah UV. Kemudian
SPF 50 dan teksturnya itu krim. Kalau krim itu teksturnya lebih padat, teksturnya lebih berminyak. Memang untuk pasien yang awal-awal yang jarang sekali atau tidak pernah menggunakan sunblock, biasanya, aduh apa ini ya kok berminyak sekali, pliket istilahnya orang Surabaya. Tapi sebenarnya minyak dari sunblock itu yang melindungi kulit kita dari matahari yang jahat. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan dengan tipe kulit ibu berminyak atau malah kering, keriput, disesuaikan. Tapi kalau flek, saya ingatkan lagi, wajib memakai SPF 50++ sudah waktunya. Kemudian facial terlalu sering membuat wajah merah. Ya memang betul. Jadi jarak facial pun itu saya sarankan tiap 3-4 minggu sekali. Tapi kembali lagi, sebaiknya konsultasi dengan dokter di tiap-tiap klinik. Karena pengerjaan atau tahapan-tahapan facial di tiap klinik itu berbeda. Ada facial yang hanya di scrub-scrub ringan. Ada facial tapi dia menggunakan chemical peeling atau peeling kimia yang cukup keras untuk kulit. Jadi jaraknya itu disesuaikan. Tapi kalau saya boleh terangkan secara umum, facial tiap 3-4 minggu sekali. Kemerahan ringan setelah facial menurut saya normal, terutama kalau facialnya ada pembersihan komedo di area wajah. Tapi rata-rata kemerahan pasien kami hanya sekitar 1-2 hari saja, kemudian sudah clean, sudah bagus, sudah kembali ke kulit asli. Tapi apabila kemerahan di kulit itu berlanjut terus hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh atau 1 minggu malah merah, ya mungkin tipe facialnya kurang sesuai. Jadi harus dikonsultasikan lagi kepada klinik tempat ibu pergi seperti itu. Wow, sangat jelas ya. Ini CF. Terima kasih dokter. Kita sudah jangan kasihan dokter Faustina dari tadi ditanya terus ya. Teman-teman boleh tanya tentang kolaps nanti juga. Minum dulu, ya, dokter Pos, minum dulu. Minum dulu. Ada air. Nggak ada air. Tapi biasa. Boleh nih teman-teman bisa tanya mengenai kolaps ke Coach Jimmy juga. Silakan teman-teman. Jangan saya aja minum minum ya. kalau gitu. Oh iya, boleh lagi minum dulu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang kolaps bisa langsung ditanyakan nih, mumpung foundernya nih datang nih. Soalnya kadang-kadang sibuk banget ini Coach Jimmy ini. Iya benar. Ini bisa bersama dengan kita semua ya. Ya, silakan teman-teman. Atau ini. Saya mau nanya boleh? Oh boleh, silakan. Boleh. Mengenai kolaps 20. Kolaps 20. Nah, ya Bu ini. Tadi harganya berapa promonya Pak Jimmy? Khusus malam ini 988, harga normalnya 1.800.000. Oke. Saya mau tanya itu keuntungannya apa Pak Jimmy? Karena saya kan baru nyimak. Keuntungannya salah satunya kita buatkan talk show seperti ini untuk Bu Eni. Nanti kalau misalkan mau ada acara kita bantu promosikan ya. Contoh ini coach ini kan banyak sekali nih database-nya di sosmed ya. Jadi Bu Eni nggak perlu bingung-bingung membangun database dari baru ya. Tinggal kita share nih. Itu satu contohnya ya. Dan yang kedua, full 1 tahun pelatihan online marketing dari WhatsApp, Facebook, Instagram dan apapun dan juga nanti akan ada kelas-kelas keuangan, kelas-kelas kesehatan lain-lainnya gratis ya selama 1 tahun, bebas pilih. Itu kalau yang VIP member ini. Mungkin boleh di-share Coach Jimmy kalau misalkan teman-teman di sini yang kepingin tahu. Yang di-share apanya ini, Coach Franky? Acaranya ya? Acaranya atau apa ini? Flyernya boleh mungkin. Apa kurikulum kali ya? Kurikulum, sebentar. Harus saya siapkan dulu nih kalau ya, kurikulumnya. Ini sambil menunggu. Ini Oke, ini ada dari Bu Ellen ini. Ya, mau tanya. Silakan Bu Ellen. Silakan Bu Ellen. Ya, selamat malam. Terima kasih Coach. Ya, selamat malam. Faustina, salam kenal. Begini dokter, saya ini punya keturunan genetik dari papa berjerawat.
Dan saya kena itu. Wajah saya di waktu masih remaja itu luar biasa penuh jerawat. Kalau jalan tutup-tutup hidung. Sampai orang godain, kenapa hidungnya hilang? Dia bilang gitu. Padahal saya malu, jerawatnya gede di hidung. Kayak Pinocchio. Bukan cuma di hidung aja, di pipi dan pokoknya di letter T itu dan di pipi itu banyak. Sampai di usia 40 something itu masih keluar jerawat. Ya puji Tuhan sekarang sudah enggak. Cuman jujur bekas itu kayaknya saya itu nggak pede kadang-kadang. Kok ngelihat orang itu mulus-mulus, jalan rata, jalan tol, kok ini kok gronjal-gronjal gitu loh, ada lubang-lubang. Nah, cuma makin hari makin bagus lah. Cuma jujur masih kurang puas. Itu bagaimana dok supaya bisa meminimalis kayak contoh let's say kita lihat Inul Daratista kan ya model saya kayak gitu kulitnya itu tapi kan Inul bagus kan sekarang. Nah itu yang saya pengen istilahnya mungkin mendempul lah. Itu bagaimana caranya ya itu yang salah satu saya pengen itu terus gini sama di leher itu kan di leher itu bukan saya ini suami saya di leher itu kayak kalung gitu. Nah tambah lama tambah tua kan jelek juga kan gitu. Nah itu bisa nggak bisa mengencangkan supaya nggak ada kalung-kalung lah istilahnya kayak kalung tumpuk-tumpuk di leher itu. Thank you dokter. Terima kasih coach. Malam. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ellen. Jadi gini, mencoba menjawab. Jadi dulu pernah jerawat waktu usia muda, kemudian sekarang sudah timbul bekas jerawat cekung-cekung di wajah. Yang pasti jawaban saya seperti ini, tidak ada kata terlambat untuk merawat wajah usia berapapun itu. Walaupun mungkin kalau saya boleh katakan memang cekung jerawat permanen kita tidak menjanjikan 1000% kembali ke kulit asli seperti ini. Karena memang sudah terjadi sedikit kerusakan kulit di bagian bawah kulit. Tapi yang kita janjikan ke pasien adalah kita bisa membantu meratakan kira-kira 70-80% mendekati sempurna. Jadi walaupun kulitnya akan tetap ada cekungan, tapi waktu diraba seperti ini sudah halus. Dan biasanya pasien cukup puas dengan hasil tersebut. Nah, ini juga tergantung dengan kita harus pastikan lagi ya keadaan kulit Bu Ellen saat ini seperti apa. Apakah memang kalau misalkan ya minyaknya masih banyak sekali, walaupun mungkin Ibu merasa oke lah wajah saya sudah nggak berjerawat, tidak berminyak, tapi menurut pengalaman kami kalau di usia muda sudah pernah jerawat radang, sekitar usia 40 tahun tetap ada minyak. Jadi saran saya untuk Ibu Ellen kontrol ke kadar atau ke kelenjar minyaknya dulu supaya untuk kemudian hari tidak makin over walaupun Ibu pada saat ini sudah merasa tidak terlalu berminyak seperti remaja. Jadi yang pertama kontrol minyak karena kelenjar minyak itu tetap di sana. Jadi dari muda sampai usia dewasa sampai saat ini jumlah kelenjar minyaknya memang masih banyak. Kemudian yang kedua, setelah minyaknya cukup terkontrol, baru kita mulai perawatan ke bekas jerawat. Mungkin saran saya kalau Ibu cukup terbuka dengan perawatan di klinik, dengan menggunakan laser CO2. Jadi nanti Ibu ke klinik manapun Ibu pergi, coba ditanyakan hal itu ke dokter yang nanti membantu Ibu. Jadi laser CO2. Laser tersebut hasilnya 8-10 kali lipat lebihnya efek daripada perawatan-perawatan lain. Laser CO2 adalah golden standard atau standar utama di seluruh dunia untuk mengatasi problem atau masalah cekungan jerawat. Jadi nanti misalkan Ibu Ellen datang ke klinik manapun, dokter atau siapapun yang merawat Ibu akan menyarankan macam-macam perawatan. Tapi satu yang Ibu harus ingat, laser CO2. Jadi saya sudah kasih kuncinya, tinggal Ibu pertimbangkan dari segi efek samping perawatan, kenyamanan perawatan, dan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai atau tidak. Seperti itu. Terus kemudian menjawab pertanyaan lagi, leher suami seperti kalung. Nah ini,
Seperti kalung berarti menandakan kulit permukaan luarnya sudah kendur. Jadi dia seperti berlipat seperti itu. Ini juga yang mungkin pada kesempatan kali ini apabila saya boleh mengingatkan ke teman-teman, kulit leher dengan kulit wajah tidak sama. Kulit leher itu otot wajah dan kulit hanya menempel seperti ini. Jadi pada saat ototnya ini kendur, kulit yang nempel di atasnya juga jatuh. Berbeda dengan wajah. Otot dan kulit masih ada tali untuk narik. Jadi kalaupun terlambat, misalkan ya sudahlah usia 55 tahun baru mendengarkan talk show hari ini misalnya, ya udahlah saya mau nyoba. Nah itu misalnya sudah kendur pun biasanya posisi kulit masih ketahan sama talinya itu, jadi tidak seanjlok itu. Tapi kalau leher, kalau sudah anjlok, ya memang cukup sulit. Memang cukup sulit. Jadi karena itu tadi tidak ada penopangnya. Tapi kalau boleh saya ingatkan, perawatan tidak ada kata terlambat. Sekiranya kalau tidak mau lebih kendur, tidak mau lebih turun, bisa dimulai pertama dengan menggunakan pelembab dulu. Jadi kita jaga kelembapan di area leher supaya tetap lembab. Paling nggak lembab itu cara pertama untuk nahan supaya nggak makin jatuh. Nah nanti kalau misal Ibu Ellen dan suami punya kesempatan ke klinik tertentu, pertimbangkan perawatan yang berfungsi untuk mengencangkan leher. Jadi kita ada bermacam-macam perawatan. Ada yang nyaman, tanpa efek samping, ada yang setelah perawatan agak merah dulu, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman misalkan suami Bu Ellen masih belum pernah ke klinik sama sekali, biasanya pendekatan kami otomatis perawatan yang nyaman. Jadi kita buat pasien itu cinta dengan kulitnya dan cinta dengan prosedur perawatan. Jadi kita tidak mungkin menyiksa pasien di kali pertama mereka datang. Jadi kita kasih perawatan ringan untuk leher misalnya ya, radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi mungkin jadi alternatif pertama bila ibu mau mencari perawatan untuk suami ibu. Seperti itu. Wow. Thank you, dokter. Aduh, banyak sekali rekomendasi yang Bagaimana Bu Ellen jawabannya? Wow. Sangat puas, tinggal nanti saya pengen tahu dokter ke kliniknya dokter Faustina aja. Yes. Oh, oke. Ini CF, ada pertanyaan. Kalau yang tadi kan banyak perempuannya ya, sekarang laki. Kalau tadi yang pertanyaan Pak Didi, yuk kita ke laki lagi nih yang menanya. Namanya Bapak Hadi dari Surabaya. Malam Oke, Dr. ini dari Pak Faustina. Hadi nih. Iya, ini saya izin mau bertanya nih, yang di luar jerawat. Kebetulan saya suka cycling ya, seminggu 3-4 kali. Dan mengingat sekarang kondisi cuaca juga ekstrim ya, panasnya ya, sampai 34 derajat kapan hari ya. Jadi muka ini jadi kusam, dok. Cuci muka saja rasanya nggak maksimal ya. Apakah ada tips-tips atau treatment yang cocok, dokter, untuk mencerahkan kulit kusam? Terima kasih. Silakan, Dokter Faustina. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pasti gini sih, mencerahkan kulit kusam, intinya buang sel kulit mati dari permukaan kulit. Itu dulu. Jadi kadang-kadang pasien datang dengan riwayat rutin facial tiap minggu, tiap 2 minggu sekali. Pergi ke tempat tertentu untuk melakukan facial, tapi ternyata perawatan yang dilakukan hanya terlalu permukaan, jadi kurang berefek di kulit. Jadi saran saya lakukan pembersihan daging kulit secara sempurna intinya. Kalau di klinik kita ada istilah diamond microdermabrasion atau dermabrasi, jadi itu pembersihan daging kulit yang lebih sempurna dibandingkan hanya sekedar facial. Jadi itu pertama, dengan pembersihan kulit yang cukup sempurna, apabila di rumah nanti ada serum, vitamin, atau ada sunblock, dia akan jauh lebih meresap dengan sempurna ke kulit. Mungkin kalau saya boleh mengingatkan, wajib menggunakan sunblock atau tabir surya, kalau aktivitasnya di luaran atau outdoor ya minimal SPF 50, sudah pasti. Dan sebetulnya seperti ini sih, penggunaan sunblock juga bukan berarti kulit tidak menjadi hitam. Karena penggunaan sunblock fungsinya adalah untuk mencegah kulit terbakar matahari. Penggunaan sunblock bukan berarti setelah digunakan kulit tetap putih. Jadi kita harus cukup realistis dengan kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Hadi memang kegiatannya bersepeda di luar berjam-jam terkena matahari, setelah penggunaan sunblock akan tetap coklat. Tapi paling tidak super hitam, tidak ngeflek, dan tidak terbakar. Jadi apabila cycling, kemudian kulit saya agak sedikit coklat tuh.
saya sudah pakai sunblock, ya memang seperti itu. Kalau tidak mau gelap, jangan aktivitas outdoor. Mungkin saran saya seperti itu. Semoga cukup membantu. Oke. Oh iya, Dokter Faustin, saya mau tanya ini. Kalau misalkan teman di sini mau konsultasi ke Dokter Faustin, itu kemana, Dokter Faustin? Harus kemana? Kalau mau konsultasi, memang selama pandemi ini kita cukup terbuka. Kalau dulu konsultasi ya pasien wajib ke klinik. Tapi kalau sekarang teman-teman bisa langsung WhatsApp, kami bantu dengan tim untuk menjawab beberapa keluhan. Dan apabila nanti teman-teman cocok dengan saran perawatan kami atau dengan harga perawatan yang kami tawarkan, bisa nanti janjian ke klinik, karena di klinik kami menerapkan social distancing antar pasien. Jadi satu pasien, satu ruangan, satu perawat, kita pilihkan jam-jam tertentu. Memang ada pembatasan jumlah pasien di klinik, tapi demi keamanan pasien, dokter, dan perawatnya. Jadi bisa menghubungi ke WhatsApp 0821 41777 821. Atau apabila teman-teman ada Instagram, kita ada di Instagram Freshface SBY. Freshface SBY. Ya. Oke, bisa diulang lagi mungkin Dr. Faustin nomor WA-nya? Ya, untuk nomor WhatsApp-nya 0821 41777 821. 821. Oke, atau bisa juga lewat Google. Ya. Space SBY, saya rasa juga sudah ada. Oke. Kita dengan apa tujuannya? Kita ada di Google Map. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau kepingin tahu lebih banyak tentang permasalahan jerawat dan bagaimana solusinya, bisa langsung ke WA itu teman-teman ya, nanti teman-teman dapat solusi bagaimana yang terbaik untuk kulit, jenis kulit dan masalah teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya ini pertanyaan untuk Coach Jimmy dulu deh. Ini supaya Dokter Faust bisa minum-minum dulu nih, biar tidak capek. Oke, ini dari Umirsa Selfie. Selamat malam, Coach. Ya, ini saya bantu menjawab dulu. Tadi ada pertanyaan tentang kurikulum ya. Dari Bu Eni tadi masih terputus. Ini dia jadwal kelas online di bulan November. Kemudian ini di bulan Desember. Jadi sudah penuh sampai akhir Desember ya. Ini baru jadwal sementara ya. Nanti akan ada penambahan kelas-kelas baru yang akan ada di bulan Desember ya, terutama kelas-kelas Facebook. Ini baru ada 2, nanti akan launching di bulan Desember ya, dan nanti Januari akan semakin banyak kelas-kelasnya. Dan saya juga sudah share tadi di dalam chat Zoom tentang kelas-kelasnya ya. Jadi bisa di-download. Ya silahkan Coach Frankie. Oke, thank you Coach Jimmy. Nah, setelah ini ada pertanyaan untuk Dr. Faust lagi nih. Pertanyaannya banyak banget ini. Oke, kali ini pertanyaannya dari Bu Rizky Pujiarso. Nah ini, malam Dr. Faust. Sorry. Oke, ini dari Bu Novia dulu. Ini Bu Novia Rizky. Malam dok, saya Kiki, mau tanya nih. Saya kan pakai serum Fit C dan sunblocknya Dr. Freshface dan facial juga. Dan aku merasa cocok sekali. Sedangkan adik saya, dia pakai serum merek lain dan facial di tempat lain. Selama memakai masker, justru adik saya malah timbul jerawatnya, sedangkan saya tidak. Apakah memang ada perbedaan ya dok, serum atau krim dari dokter dengan dokter lain? Kenapa kok malah punya dokter ini yang bagus dari skincare
Maksudnya apa setiap dokter tuh apa beda ya skincare-nya? Apakah seperti itu ya, Bu Novia yang ditanyakan? Jadi ini mau bertanya tentang ini ya, apa skincare dari dokter Fresh Face sama dokter lain begitu ya? Benar ya? Oh ya, silakan dokter Faustin. Selamat malam Mbak Rizky ya. Jadi mencoba menjawab pertanyaan Mbak. Jadi apakah satu dokter dengan dokter lain kandungannya berbeda? Iya, saya rasa pasti beda. Tiap dokter punya pandangan tersendiri untuk tiap-tiap pasien mereka. Tapi saya rasa tiap dokter pasti berusaha untuk menyarankan yang terbaik. Jadi jangan putus asa kalau misalnya adik dari Mbak Rizky mungkin memang tidak cocok dengan produk tersebut. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokter yang memberikan. Nanti pasti disarankan yang terbaik. Misalkan alergi pun, nanti mungkin dokter yang bersangkutan akan menyarankan untuk stop produk dulu, ataukah mungkin akan diberikan obat untuk anti alergi dan lainnya. Yang pasti kalau saya boleh kasih masukan, vitamin C serum adalah kandungan paling awal, kandungan paling sederhana yang bisa dokter sarankan untuk pasiennya. Karena vitamin C itu mengandung antioksidan. Vitamin C itu punya banyak efek untuk kerutan, punya banyak efek untuk kulit kusam dan kering. Jadi satu, harganya sudah cukup terjangkau, yang kedua efeknya itu banyak. Jadi mungkin dokter siapapun akan menyarankan vitamin C untuk awal. Karena memang dari segi harga, dari segi efek sangat bagus. Cuman memang kulit manusia tidak semudah itu. 1 dari 1.000 orang atau 1% pasien mungkin alergi. Jadi silakan dikonsultasikan lagi ke dokter yang memberikan. Oke. Bagaimana, Bu Kiki? Bu Novia ya tadi yang tanya ya? Oh, Bu Novia ya? Iya. Ya. Kali ini dari Bu Kiki. Oh, Kiki. Nah, ini malam Dr. Faust, apakah pernah ada kasus mengenai jerawat yang timbul dikarenakan penggunaan masker? Jika iya, apakah dikarenakan frekuensi atau lama pemakaian maskernya, bahan masker atau personality individunya? Silakan Dr. Faustina. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Kiki. Jadi memang di masa pandemi seperti kemarin itu semua orang wajib menggunakan masker. Ya memang yang kita utamakan kesehatan, jadi jerawat nomor 2. Kesehatan, keamanan kita nomor 1. Jadi kita wajib menggunakan masker. Cuman penggunaan masker itu memang cukup merugikan untuk pasien-pasien dengan kulit jerawat dan sensitif. Karena penggunaan masker seperti ini, kulit ditutup berjam-jam. Kita kerja 8, 10, 12 jam. Diwajibkan, dituntut untuk menutup seperti ini. Akhirnya mengakibatkan lembab, panas di area mulut, atas bibir, dan sekitar pipi. Itu yang menyebabkan tumpukan dari bakteri dan akhirnya mengakibatkan jerawat. Kemudian pada saat bekerja, kita juga dituntut untuk bicara banyak. Mungkin ke klien atau ke customer, otomatis gesekan dari kain masker pun bisa mengiritasi kulit. Jadi mungkin yang bisa saya sarankan seperti ini. Kalaupun ibu berada di satu ruangan tertutup yang tidak ada orang sama sekali, kalau memang kulitnya terlalu sensitif, boleh dibuka. Begitu ada siapapun masuk, digunakan kembali. Itu kalau super terpaksa. Kalaupun misal kulit masih bisa digunakan, ya wajib digunakan. Yang kedua, wajib mengganti masker paling nggak tiap 3 jam sekali. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki bekerja 12 jam, di tas harus ada 4 masker untuk pengganti. Itu wajib. Karena rata-rata pasien itu 1 masker disayang-sayang untuk 1 hari, atau kadang-kadang 1 masker untuk berhari-hari. Jadi mungkin saran saya gunakan masker, mungkin masker kain juga nggak masalah, asalkan lapisannya cukup tebal, kemudian diganti tiap 3 jam. Kemudian pagi dan malam wajib pakai serum jerawat, itu yang nggak boleh ketinggalan juga. Seperti itu. Semoga cukup membantu. Oke, terima kasih. Silakan CF. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Christopher. Nah, ini kedua kaum Adam yang bertanya ini. Oh, ketiga. Tadi ada Pak Hadi ya. Iya. Ini yang ketiga. Oke.
Ini Christopher saking pertanyaannya banyak Chris- banget nih pertanyaannya, luar biasa ini malam hari ini. Iya, Christopher tadi Oke, pertanyaannya malam Dr. Faust. Mau tanya, apakah menggunakan masker terlalu lama dapat menimbulkan iritasi pada muka dan berapa jam untuk pemakaian masker yang tepat? Oh, tadi sudah dijawab juga ya. Tapi enggak apa-apa deh, boleh diulang lagi nih. Berapa lama ini? Berapa jam pemakaian masker yang tepat ini, Dr. Faust? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Christopher. Seperti yang saya jelaskan, sebetulnya pun jawaban dari saya itu juga bukan berarti mutlak. Menurut saya, 3 jam sudah lebih dari cukup untuk kita ganti masker. Jadi, kembali lagi, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kalaupun misalnya Kak Christopher dengan talk show ini besok dipraktekkan, tiap 3 jam ganti masker, ternyata masih jerawatan, ya berarti mungkin harus lebih awal untuk mengganti. Jadi memang tidak ada batasan-batasan jam-jam berapa, cuman kalau saya boleh kasih masukan mungkin 3 jam lah, tiap 3 jam. Kemudian apakah masker membuat iritasi? Ya, membuat iritasi. Tapi kembali lagi, ini pandemi, jadi kita harus menggunakan masker demi kesehatan. Ya. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Yuk kita beranjak lagi ke Ibu Sari, Surabaya. Malam Dr. Faust, mau tanya cara perawatan wajah untuk anak yang beranjak remaja, bagaimana dokter? Supaya tidak timbul jerawat karena anak usia yang beranjak remaja kan sering berjerawat juga ya dok. Mohon infonya nih dok, gimana? Terima kasih Mbak Sari pertanyaannya. Jadi apakah remaja bagaimana yang harus dilakukan supaya tidak timbul jerawat? Mungkin kalau saya boleh jelaskan, yang pertama sama sih intinya. Jadi bersihkan wajah dengan rutin. Biasanya pasien remaja tidak tahu pentingnya menjaga wajah itu apa sih. Mereka tidak terlalu pusing dengan itu. Jadi untuk kita istilahnya orang tua tahu kira-kira bisa bopeng, bisa bekas berbulan-bulan, nanti takutnya nanti pada saat dewasa menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan, harus nggak capek-capek untuk mengingatkan misalnya anak-anak kita untuk mencuci wajah dengan tepat, paling nggak 2 kali atau 3 kali sehari dengan sabun yang tepat pula. Kalau misalnya berjerawat, pilih sabun yang dengan kandungan antiseptik. Mungkin kandungan awal yang harus digunakan tea tree, kandungan tea tree atau kandungan sulfur itu membantu karena dia mengandung antiseptik. Jadi antiseptik membunuh kuman di wajah. Seperti itu. Kemudian kalaupun ini posisi wajahnya susah juga ya untuk maksudnya merintisnya seperti apa, sejauh apa. Cuman menurut saya pasien yang datang di klinik dengan jerawat sewajah itu awalnya ya dari 1 jerawat, 3 jerawat, 5 jerawat, jadinya sewajah. Komedo pun seperti itu. Pasien yang datang dengan 100 komedo di wajah, mereka awalnya pun dari 5 komedo, 10 komedo, 20 komedo baru sewajah. Jadi sekiranya kalau misalnya Mbak Sari merasa anak atau saudara dari Mbak Sari yang remaja itu wajahnya sudah cukup merintis, silakan dikonsultasikan dengan dokter segera. Jadi untuk penanganannya perlu apa? Perlu facial komedo kah? Perlu peeling kah? Jadi kalau saya boleh memberikan saran secara umum, bahkan kita di Fresh Face melayani pasien mulai umur 10 tahun. Facial kita cukup aman untuk anak-anak remaja. Jadi kita bersihkan dan itu pun kita buat sedemikian rupa supaya anak remaja tersebut tidak trauma. Jadi waduh datang ke dokter disuntik kah ini? Enggak. Kita klinik kami seperti istilahnya rumah kedua. Jadi kami bantu senyaman mungkin tiap tahapan kami jelaskan rinci demi rinci supaya anak tersebut sekecil apapun tidak takut malah cinta dengan perawatan seperti itu. Jadi sebaiknya segera diatasi walaupun usianya cukup muda. Semoga cukup membantu. Oke. Bagus sekali. Oke, Mbak Sari, gimana ini? Bu Sari, sudah puas dengan jawabannya? Jadi jangan tunda-tunda lagi, langsung berangkat ke Fresh Face ini untuk melihatkan nih kondisinya gimana supaya dapat solusi nih dari Dr. Faust. CF, ini ada pertanyaan tentang kolaps dari Bapak Hadi. Oke. Silakan CS. Ya, Bapak Hadi menanyakan, bentar, nih karena banyaknya chatnya ya, jadi mesti pilih-pilih nih. Pak Hadi nanyakan, apakah kolaps juga mengajarkan tentang
apa ini ya, tadi sempat saya baca manajemen perusahaan atau apa? Coba sebentar ya, saya carinya. Pengajaran manajemen perusahaan. Ya, itu. Silakan, Coach Jimmy mungkin bisa bantu jawab. Untuk saat ini belum ada, tapi sedang dipersiapkan. Kemungkinan nanti tahun depan ya, awal tahun depan akan dibuka kelasnya. Itu tadi juga sudah saya jawab melalui chat Zoom. Oke. Oke. Nah, ini mau izin dulu nih ke dokter nih. Soalnya ternyata setelah saya lihat jam, ini ternyata wah luar biasa. Ini sudah hampir jam 9 ini. Pertanyaannya masih berjibun ini. Nah, ini minta izin dulu ini ke dokter nih. Gimana? Dokter kira-kira ada berapa waktu lagi mungkin yang boleh nih untuk pertanyaan? Berapa pertanyaan lagi, Dok? Iya, sebetulnya mau pertanyaan berapapun saya pasti akan bantu menjawab. Cuman Iya. Mungkin untuk cuman untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu kami cukup terbuka. Jadi nanti boleh WhatsApp ke WhatsApp admin klinik kami di nomor yang tadi saya sebutkan. Ya, 082141777821 ini ya. Betul. Itu kami siap menjawab pertanyaan apapun, pasti kami akan jawab, terutama pada saat jam operasional klinik jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kami siap membantu. Oke, berarti ini kita batasi sampai 3 pertanyaan gimana ini, Dok? Boleh saja. Oke. Oke, CS ini dipilih. Ya, ini ada dari Ibu Leticia ya, mungkin ya. Ini ya, malam dokter, tahunya jerawat karena masker atau bukan? Itu cirinya gimana, Dok? Karena saat ini kondisi muka saya ini yang berjerawat cuma di pipi kanan dan kiri. Bagian bawah saja, sedangkan bagian yang lainnya itu nggak ada masalah. Mungkin seperti yang dokter jelaskan tadi ya, Dok ya? Silakan, dokter. Ini pertanyaannya Kak Leticia. Jadi jerawat sebetulnya macam-macam. Jerawat di pipi kanan, pipi kiri, sama bawah. Maksudnya bawah dagu. Pipi kanan, pipi kiri. Nah, susah sih kalau misalnya menjawab dari pertanyaan seperti ini, tapi saya coba menjawab ya. Biasanya kalau di pipi kanan, pipi kiri, itu karena pencernaan kita yang kurang bagus. Jadi coba Kak Leticia ingat-ingat, apakah sudah mengkonsumsi sayur, hijau, dan buah-buahan segar? Bukan buah-buah musiman, sudah atau belum? Biasanya pasien-pasien yang kurang suka makan makanan sayur hijau, jerawatnya muncul di area pipi. Caranya tahu ini jerawat karena masker apa tidak juga seperti ini. Sebetulnya penggunaan masker di masyarakat Surabaya kan sekitar mulai Maret 2020. Jadi coba Kak Leticia ingat-ingat kembali. Apakah jerawat ini muncul sebelumnya? Kalau sebelumnya, ya sebaiknya jangan dianggap hanya murni karena masker. Mungkin juga karena hormonal, mungkin karena wajahnya kotor, mungkin karena pencernaan yang kurang lancar atau tipe makanan yang salah, diperberat dengan penggunaan masker karena pandemi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya selain yang di chat ya? Silakan open mic. Langsung mau open mic. Ya, silakan teman-teman. Hanya 2 pertanyaan lagi loh. Selain itu udah cut off nih. Udah malam soalnya. Yuk teman-teman. Silakan manfaatkan waktu yang ada dengan baik ya. Silakan teman-teman. Ini sisa 2 pertanyaan lagi nih. Ayo. Jangan sia-siakan nih kesempatan malam ini. Saya mau bertanya. Oke, silakan Bu Susan. Malam Bu Susan. Dari Sampit, silakan Bu. Maaf, baru gabung. Selamat malam Bu Susan. Mau nanya nih. Ya, silakan. Buat dokter kulit kita. Saya mau nanya, seiring bertambahnya usia kan, itu kulit kita kan kurang elastis. Mungkin karena kurang air kali ya, kadar air gitu ya. Nah itu bagaimana caranya tuh supaya nggak kering? Itu kan lama-lama kalau dibiarkan kan kulit kita kan jadi kering dan lama-lama jadi akan keriput. Nah itu solusinya bagaimana? Supaya selain dari itu ya makan sayur dan lain-lain, tambahan apa gitu loh yang membuat kulit kita biar
apa ya, kayak glowing gitu. Apakah kita harus rajin ke perawatan ke salon dan sebagainya atau bagaimana? Ada saran lain? Ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Bu Susan dari Sampit. Jadi gini, seiring bertambahnya Ya. usia, kulit dirasa kurang elastis, terasa kering. Ya memang betul. Dengan bertambahnya usia itu kita punya kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu berkurang. Fungsinya tidak sebaik pada saat waktu kita muda. Mereka menurun. Jadi itu yang membuat mungkin dengan bertambahnya umur merasa kering. Mungkin saran saya yang pertama, coba diperhatikan pola minum air putihnya apa sudah cukup 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian kedua, yang biasanya membuat kulit kering itu karena penguapan. Jadi coba diingat-ingat kembali, apakah Ibu Susan bekerja 24 jam di ruangan ber-AC dan ruangannya cukup dingin atau tidak? Karena itu ruangan ber-AC itu juga menarik kadar penguapan air cukup banyak. Terus kemudian dari cara, mungkin yang paling sederhana ya, cara cuci muka. Saran saya menggunakan air dengan suhu normal saja. Tidak menggunakan air dengan suhu terlalu dingin, tidak menggunakan air dengan suhu terlalu panas untuk wajah. Karena itu juga merusak dari barrier kulit atau pelindung kulit yang terluar. Kemudian secara umum, yang pertama ya, bisa memilih sabun yang khusus untuk tipe kulit yang kering. Kemudian yang kedua, digunakan toner atau penyegar untuk kulit. Pilih juga yang untuk kulit kering dan keriput, dry and anti-aging. Kemudian yang ketiga, untuk penggunaan serum. Banyak juga di luaran, cari yang untuk kadar air. Ada tulisan hydration atau ada kandungan hyaluronic acid. Itu mungkin sering sekali, cari yang ada kandungan itu. Hyaluronic acid atau hydration. Kemudian jangan lupa menggunakan krim pagi dan krim malam. Walaupun sekarang ini bekerjanya di dalam rumah, wajib menggunakan pelembab pagi dan pelembab malam, tidak peduli aktivitas indoor ataupun outdoor. Itu mungkin awal yang Ibu Susan bisa lakukan. Apabila itu sudah dilakukan, masih kerasa kering. Biasanya kami dokter juga menyarankan suplemen multivitamin dengan kandungan kolagen. Banyak sekali beredar di luaran. Mengandung kandungan A, B, C, D. Mungkin kandungan utama yang Ibu harus cari adalah kandungan kolagen, glutathione, itu kandungan utama yang harus terdapat di dalam kapsul, atau vitamin E, dosis yang cukup rendah, itu juga harus terdapat di dalam kapsulnya. Kemudian otomatis, apakah saya perlu rutin perawatan? Itu pertanyaan yang pasien sering utarakan. Jadi perawatan itu kami dokter seperti membuka jalan. Kami menyempurnakan perawatan-perawatan yang Bu Susan lakukan, entah serum atau krim apa yang Ibu gunakan, bebas. Yang sesuai dengan kandungan kulit, sesuai dengan tipe kulit. Perawatan di klinik, kita buang daging kulitnya, supaya serum dan produk apapun itu bisa meresap dengan sempurna. Terkadang pasien produk terbaik yang bisa ditemukan di luaran, produk terbaik dengan harga yang paling tinggi. Tapi kenapa kok masih belum efek? Mungkin karena permukaan sel kulit matinya terlalu tebal. Itu yang membuat produk semahal apapun kadang tidak bisa meresap dengan sempurna. Dan kalau boleh mengingatkan, mungkin pembuangan sel kulit mati saja untuk usia tertentu juga kurang. Oleh karena itu kami dokter menyarankan perawatan seperti radiofrekuensi untuk merangsang kolagen di bawah kulit. Kami punya teknologi laser untuk menggoyang juga kolagen. Intinya di dunia kulit, kalau kolagen elastinnya bekerja, kelenjar minyaknya bekerja, kelenjar keringat bekerja, mestinya kulit cukup lembab. Itu nanti akan kami sesuaikan lagi dengan kebutuhan pasien perlunya sejauh apa. Semoga cukup membantu. Ya, bagaimana Bu Susan? Ya. Apakah sudah jelas? Kalau saya sih sering di ruangan terbuka ya, saya jarang pakai AC kalau kerja. Ya. Terus mungkin saya pikir saya butuh vitamin. Kalau perawatan juga saya jarang-jarang. Ya. Karena jauh lah. Ya, kalau saya boleh menyarankan memang perawatan sekitar paling tidak ya Bu, 1 sampai 1,5 bulan sekali. Supaya siapapun yang Ibu konsuli itu bisa melihat mungkin sesuatu yang mungkin terlewatkan dari Ibu.
kita dokter fungsinya konsultasi adalah supaya kita bisa memberi masukan yang sekiranya pasien terlewatkan. Sehingga kalau misalnya ya Bu, jarak perawatan Ibu misalkan setahun sekali, terlalu lama untuk kita dokter bisa memberikan saran terbaik. Mungkin paling lama ya 3 bulan sekali. Dan untuk fast face kami cukup terbuka. Jadi kami melayani konsultasi untuk pasien di beberapa area. Nanti pun kalau misalkan Ibu Susan berkenan untuk konsultasi lebih lanjut mengenai produk dan lain-lain, kami bisa fotokan produknya yang cukup sesuai, kemudian kita juga bisa melakukan pengiriman ke beberapa tempat. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Sudah pelayanannya bagus. Sekarang ya. bisa online juga nih. Bisa online juga. Maka dari itu teman-teman ya. Itu kalau yang tadi udah banyak sekali ya pertanyaan ke Dr. Faustina. Kali ini pertanyaan ke Collabs 20 ya teman-teman ya. Dari Ibu Novia. Coach Jimmy mau tanya nih, apakah Collabs 20 ini pernah membahas hal dalam bidang pembangunan? Misal seperti hal menerima jasa perhitungan lahan, ukur tanah, atau dengan cara bagaimana supaya dapat mempromosikan hal tersebut. Selain lewat IG, FB, sosmed lainnya, apakah Collabs 20 pernah membahas hal ini? Silakan Coach Jimmy. Oke, baik. Kalau soal pembangunan secara offline belum ada, tapi kalau membangun infrastruktur di dalam bisnis online itu ada. Nanti Januari saya siapkan. Tapi kalau untuk tentang keuangan, perhitungannya nanti juga akan ada kelas-kelas keuangan. Tapi kalau pembangunan secara offline belum ada. Belum ketemu coach-nya. Tapi kalau dari keuangan di sini ada 2 coach keuangan yang hadir juga pada malam hari ini di sini. Oke, terima kasih Coach Jimmy. Bu Ya. Novia mungkin bisa membantu ya. Tadi apa yang dijelaskan Coach Jimmy untuk kedepannya kita akan adakan. Oke, luar biasa sekali malam hari ini ya. Ini rasanya kalau misalkan diteruskan pertanyaannya tambah banyak juga ini. Tapi waktu jua yang harus mengakhiri ya. Kadang-kadang Mau tanya lagi. banyak Ada tanya lagi nih. Saya mau tanya lagi satu aja. Oh Satu iya. aja. Silakan Susan. Ya, ini kan anak saya yang kembar ini kan apa ya? Lagi ulang tahun ya? Enggak dengan Happy birthday. jangan keluar dari konteks. Itu loh. Apa ya? Lengannya ini kan kayak kulit ayam gitu. Nah, itu mungkin pengaruh dari hormon ya. Saya sih sudah periksa ke dokter kulit, katanya nggak bisa itu. Walaupun dikasih salep pun nggak bisa hilang. Jadi apabila dipencet tuh kayak keluar komedo. Nah itu gimana solusinya? Saya mau tanya dengan dokter ini. Faustina ya? Nah, solusinya bagaimana? Apakah ada obat minum atau apa? Pokoknya kalau dikasih obat salep itu nggak bisa. Ya. Kulit mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Kulit seperti kulit ayam mungkin maksudnya agak kasar, ada bintil-bintil merata Ya. gitu di punggung. Betul sekali. Ya, saya kan tidak melihat secara langsung itu istilahnya hiperkeratosis pilaris. Jadi misalkan ya Ibu ada waktu untuk googling, bisa diketik hiperkeratosis pilaris. Jadi itu seperti sumbatan dari kelenjar di bawah kulit. Memang betul. Itu susah sekali untuk buat halus seperti semula, tapi yang paling tidak yang bisa dilakukan oleh ibu dan anak ibu adalah rutin menggunakan lotion atau hand body yang mengandung seramid. Jadi hand body khusus untuk kulit alergi sebaiknya dibedakan dengan hand body yang misalnya beli di toko-toko bebas yang tinggi parfum. Jadi cari hand body yang kadar parfumnya rendah dan ada kandungan seramidnya untuk melindungi kulit. Paling tidak membuat lebih tidak terasa. Memang itu genetik. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Oke, CS. Gimana nih? Tapi kelihatannya sudah harus selesai nih pertanyaannya ini. Kalau lanjut bisa sampai jam 12 malam. Oke, CF ini saya juga tadi pengen nanya ini sama peserta, apa di sini sudah ada yang tahu ya? Fresh Face itu di Surabayanya di mana? Coba mungkin raise hand dulu ya, jangan jawab pertanyaan dan ditutup untuk audiensnya Pujiarso. Ya itu pasti tahu tuh. Yuk teman-teman yang lain yuk, Fresh Face Clinic
Skincare Clinic ada di Surabaya di alamat mana? Coba. Saya mau kasih Alamatnya di mana, yo? teman yang bisa Yang jawab. bisa menjawab, yang bisa menjawab ada hadiahnya nih. Ayo. Dan open mic ya. Monggo Saya lawe. maunya open mic. Ya. Monggo lawe. Loh, apa Monggo, tuh? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Siapa ini yang menjawab nih? Resen dulu. Oke. Resen dulu. Raise hand dan open mic saya mau tanya. Saya maunya. Soalnya saya mau dengar suaranya loh. Ya, ayo siapa ayo. Resen dulu. Iya. Mana. Alamat lengkap ya teman-teman ya. Kalau tadi nomor WhatsApp-nya udah dikasih tuh sama dokter. Kalian alamat lengkapnya, yuk. Ayo, resen dulu. Resen itu yang jempol ya, yang jempol. Ini Bu. Bu Oktaviana tapi kurang lengkap nih alamatnya. Si alamat lengkap dengan nomor telepon. Oke, Bu Novia nih. Nah, alamatnya Ronggolawe nomor 15 Surabaya. ya, tepat sekali. Satu voucher untuk Ibu ya. Bisa diambil di kami. Nanya Mbak Google. Iya, tadi kan sudah dikasih tuh Instagramnya Freshfish Surabaya. Oke, ini sekarang saya ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, itu, yuk, satu lagi. Teman-teman. Ini kalau teman-teman menyimak dari tadi, harusnya teman-teman tahu. Di dalam dunia perawatan wajah ya, itu ada yang terkenal banget teknologinya yang merupakan gold standar. Wah, jadi standar yang sangat-sangat sangat-sangat dicari lah. Itu meskipun di luar negeri pun juga dibutuhkan, dicari juga. Nah, apa sih namanya? Namanya teknologinya itu apa namanya? Ayo, resen. Lali ya. Ayo. Oh ya, Pak Winarno. Silakan open mic, Pak Winarno. Apa namanya? Lupa tadi namanya. Namanya lupa. Tuh, tadi yang resen ini Pak Win kok hilang? Nyamuk. Lupa kok. Pak Win lupa. Laser kali ya? Yang lain, ayo yang menyimak dari tadi harusnya tahu ini gampang banget. Jadi teknologi yang menjadi acuan standar di dunia loh ini, bukan di Indonesia aja. Apa namanya? Cluenya Coach Frankie, cluenya. Kasihan nih mikir, udah lapar mikir lagi ya. Cluenya itu depannya L. Depannya L. Ayo. Oke, Bu Novia. Laser kulit ya. Apa? Laser. Apa? Bu Novia? Sebentar. Laser kulit. Iya enggak? Betul, tapi kurang lengkap. Nah, kurang lengkap. Ya. Ayo, siapa lagi yang bisa yang bisa melengkapi? Ada 20. Yo, jangan chat aja. Ayo open mic biar chat. Resen, jangan chat dong. Resen dong. Resen. Laser apa ya? Ayo. Wah, Bu Novia lagi nih. Oke. Laser brightening ya? Kurang, salah. Bu Novia nih. Resen. Jangan, Bu Novia. Apa Bu Novia? Halo? Maaf, kepencet itu. Bentar. Ayo lainnya yo. Ayo lainnya. Betul, ini sudah ada clue-nya loh, sudah kebuka loh clue-nya. Laser tuh betul, tapi laser apa ini belakangnya ini? Teman-teman, kalau misalkan teman-teman menyimak, gampang banget. Saya kasih clue-nya lagi ya. Ini bahan untuk membuat minuman bersoda. Ayo teman-teman. Teman-teman tahu ada hadiah yang menanti loh. Pak Win lagi nih, Pak Win. Oh, halo, saya mau jawab. Oke. Ini Pak Win dulu nih. Raise hand. Laser kolagen.
Kurang lengkap. Kurang lengkap. Aduh. Halo, ya Pak Win. Silakan Pak Win. Silakan Laser Pak karbon Win. dah. Kenapa? Laser karbon. Laser karbon. Karbon apa nih Pak Win? Karbon dioksida. Laser kolagen tadi salah ya, Coach? Bukan. Ya sebenarnya Pak Win betul ya, Dr. Faust ya. Laser CO2. Pertanyaannya terlalu susah. Pertanyaannya Susah bahasanya. Terlalu sulit, Coach Franky. Laser langsung. Oke. Tapi ini apa? Kalau misalkan yang laser karbon boleh ya, Dr. Faust? Ya, apa aja lah. Boleh. Makasih, Gok. Iya. Oke. Langsung terbang ke Surabaya, Mas Win. Iya. Di-download kalau bisa di-download. Pak vouchernya diuangkan katanya. Jangan dong, langsung ke Surabaya dong, biar bisa merasakan enaknya di Fresh Face itu gimana, suasananya di Fresh Face gimana, harus ngalami sendiri. Ini Oke. Vouchernya 10 tahun berlakunya nanti. Iya. Gimana, ya Bu Dokter ya untuk masa berlakunya ya. Oke CS, ada pertanyaan apa lagi nih? Ini tadi sempat dengar dokter sarankan buat kita ya, vitamin apa sih yang bisa membantu untuk kita punya kulit biar sehat? Nah, itu dia. Saya juga mau tanya itu. Betul itu. Dulu. Ayo raise hand, siapa yang mau jawab nih? Vitamin apa aja? Tadi ada 3 vitamin teman-teman yang disarankan dokter dengan dosis yang tidak tinggi, rendah Vitamin aja. Itu Bu Ellen ya? Saya Duluan mana nih? Bu Luis atau Bu Ellen nih? Ya, Bu Luis boleh. Silakan. Vitamin A, C, dan E. Ya, tepat sekali. Wah, keren, Jos. Jawabannya Ibu Lois. Silakan Terus Franky, mungkin ada pertanyaan. Nyatet Ibu Lois tuh. Keren-keren. Oke, nanti saya ingin meminta juga Dr. Faust untuk memilih dari teman-teman yang sudah bertanya ini ada 3 penanya terbaik malam hari ini ya. Ini juga dapat voucher juga ini. Silakan Dr. Faust untuk menilai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditampilkan. Nah, ini dipilih 3 penanya terbaik malam hari ini yang dapat voucher, langsung voucher dari Fresh Face. Kan ada dari Bu Eni tadi deh, Bu Dokter ya, Bu Eni, Pak Didi, Bu Yuniarti, Bu Luis, banyak sekali yang tanya. Ya. Nah, silakan dipilih dokter. Pasti semua pertanyaan bagus-bagus. Jadi yang tanya boleh dapat voucher. Luar biasa. Yang tanya dapat voucher. Hari ini dapat voucher loh. Yeay. Jangan lupa yang dari luar pulau harus cepat-cepat terbang ke Surabaya ini. Ya, benar Sampai sekali. Surabaya langsung 14 hari ya. Boleh nggak dokter vouchernya nanti diganti misalnya saya undang dokter di acara saya gitu. Wah, itu boleh banget itu. Itu. Acara apa? Nanti betul dokternya tadi ada Ibu Eni, Bapak Didi, Ibu Yuniarti, Bu Luis ya. Nanti kita cocokkan ya teman-teman ya. Nanti kita juga bisa informasikan buat teman-teman di Japri ya siapa aja yang tadi penanya gitu ya. Selain dari tadi ya waktu kita ada kuis ya Ibu Oktaviana, Ibu Lois dan Bapak Winarno ya. Selain itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Coach Franky? Ini sudah sangat malam sekali ini. Saya lihat ini yang di Jambi sudah ini jam 10 ya. Di Jambi sudah jam 10 ini. Jam 9.22. Lagi saya minta jam kuis lagi. 9.22 ya. Kenapa Bu Susan? Saya minta kuis lagi, minta pertanyaan. Pertanyaan
Pertanyaan berhadiah dong tentunya. Oh. Ini Bu Susan udah dapat murid voucher paling loh. rajin, murid koles paling rajin ini Bu Susan ini. Datang Iya. terakhir langsung minta hadiah ini. Tapi Bu Susan udah dapat voucher karena Ibu Susan tadi sudah sempat tanya. Begitu. Tadi saya mau jawab vitamin tadi, tapi ketimpa suaranya. Oh iya kah? Belum rezeki. Oh, Ibu Susan udah dapat ya. Wow, udah bersyukur ya Bu ya. Saya dapat apa? Ibu dapat voucher lah. Oh, voucher Ibu apa? tadi ada Facial kah? pertanyaan kan? Voucher dari Fresh Face. Susan. Iya. Facial kah? Facial. Treatment Bisa Bu. langsung dipakai di Fresh Face. Facial ya, bukan face shield. Saya kira boleh vouchernya dapat laser. Boleh laser wajah. Laser kolagen. Oke, Coach Franky, kita masuk ke dalam kesimpulan ya malam hari ini ya sebelum closing ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang kita ambil ya. Jadi yang pertama, kebersihan itu adalah segalanya teman-teman. Jadi rutin cuci muka itu membuat kulit kita lebih bersih. Dan jangan lupa gunakan sabun yang sesuai dengan kulit teman-teman. Dan apabila teman-teman juga mau konsultasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa datang di klinik Fresh Fix Clinic Skincare di Ronggolawe 15 Surabaya. Gitu ya. Coach Franky ada tambahan? Silakan. Ya, dan apapun profesi kita jangan berhenti untuk upgrade skill. Khususnya untuk ini ya, untuk leher ke atas ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Apapun itu profesi kita, mau apapun lah yang kita jalani saat ini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya tentunya kalau misalkan teman-teman ingin lebih mendalami dunia online, maka teman-teman bisa belajar ke Collabs 20. Bisa langsung menghubungi Coach Jimmy langsung, kan tadi sudah dikasihkan nomor kontak WhatsApp-nya, bisa langsung menghubungi Coach Jimmy. Karena ilmu itu tidak akan pernah hilang teman-teman, tapi semakin kita update skill terus, upgrade skill kita, maka itu yang akan membuat kita semakin maju dalam bidang kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang ada di Surabaya khususnya, datanglah ke Fresh Face Clinic yang ada di Ronggolawe nomor 15. Tadi saya sempat dengar dokter sarankan untuk Ibu Ellen, terus Ibu Oktaviana juga di Surabaya, dan teman-teman yang lain, terutama yang dapat voucher hari ini. Teman-teman kalau di Surabaya, jangan lupa mampir ke Fresh Face, gitu ya. Oke, Fresh Face Jalan Ronggolawe 15. Bisa langsung dibuktikan, bisa langsung konsultasi, bisa rasakan hominya Fresh Face, teman-teman. Oke. Sudah malam. Ada pertanyaan dari Mbak Yanti, voucher kalau di Jambi gimana yang di Jambi? Oh, yang dari Jambi. Bagaimana ini, Dok? Kalau yang dari Jambi ini. Perawatannya nanti online ya, Mbak Yanti. Cukup jauh. Sekarang juga pandemi, mungkin cukup sulit ke Surabaya. Jadi mungkin yang di luar kota kita bisa kasih diskon untuk pembelian produk. Jadi adil. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari luar pulau, dari luar kota yang ingin konsultasi dan mendapatkan produk dari Fresh Face, itu bisa dapat diskon langsung ini. Khusus malam hari ini ya, yang teman-teman yang hadir. Wah, thank you Dr. Paus. Wah, ini luar biasa banget ini. Jangan sia-siakan. Oke, saatnya kita mau open cam ya teman-teman ya. Kita mau abadikan malam hari ini yang luar biasa dengan Dr. Faustina dan Coach Jimmy tentunya ya. Yuk kita sama-sama open cam yuk. Kita kasih muka yang terbaik untuk dokumentasi malam hari ini. Yuk, mana? Saya coba cek ya. Ini Ibu Fani. Yuk kita open ya Bu ya. Open cam-nya Ibu Yanti, Bapak Vido, Ibu Ellen, Dr. Arnella. Silakan. Ibu Mega, Ibu Yuniarti, Pak Hadi. Ya, silakan open cam. Wow, ternyata cantik-cantik, ganteng-ganteng ini ya. Wow. Ya, sip. Ini kelihatan nih wajah-wajah yang luar biasa ini ya. Wajah-wajah orang sukses gitu kan. Semua pada glowing ya. Oke, Ibu Yanti silakan yuk, open cam yuk. Ibu Oktaviana.
Open Oke, cam ini mau difoto apa? Mau difoto, mau difoto. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga, teman-teman pose yang cantik ya, pose yang tampan ya. Pakai jempol enggak ini Coach Siska? Pakai jempol Oh atau iya dong, pakai jempol, luar biasa, pakai jempol Precious dan ya? Collapse 20 ya. Saya hitung ya teman-teman ya, 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, ini masih halaman pertama. Tunggu ya, tunggu yang halaman kedua. Ini ada 2 halaman soalnya ini. Oke, satu lagi teman-teman ya, saya hitung lagi. 1, 2, dan 3. Silakan Coach Jimmy. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ya, demikian acara talk show malam hari ini teman-teman. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan saya, Coach Siska dan Coach Frankie mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa di puncak Kesuksesan. Terima kasih semuanya. Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih. Seluruh Indonesia. Salam kenal. Ini ya, terima kasih semua Mbak Tiwi. Mbak, ada kiriman paket, Mbak.